Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel kami yaitu Jejak Leluhur. Nah, kali ini saya Edi Baros dan saya Wirapati. insya Allah kita akan menjalankan sebuah penelusuran tentang jejak leluhur nih, Ya. sesuai channel kita teman-teman. Nama channel kita adalah Jejak Leluhur. Insya Allah sebentar lagi video-video kita akan segera tayang. Betul. Nah, ini sengaja kita bikin podcast dulu nih, Ya. buat supaya teman-teman bisa mengenal orang yang sebelah kiri saya lebih dalam, yaitu Ki Wirapati. Nah, Ki, Ya. biar teman-teman tidak penasaran nih, Ki Wirapati itu siapa sih? Oh. Nah, seperti apa? Nah, mungkin saya akan mewakili teman-teman terlebih dahulu nih. Kalau saya pribadi udah kenal Ki Wira udah lama, jadi saya udah tidak ragu lagi dengan kelebihan-kelebihan yang Ki Wirapati miliki. Ya. Ki, mungkin satu yang ingin saya tanyakan nih. Dari sejak kapan Ki Wira menjadi seorang spiritual, memiliki kelebihan-kelebihan semacam spiritual? Mungkin bisa Ki ceritakan awal mula itu. Awal mula ya. Oke, kita cerita singkat aja ya. Kayak gitu ya. Oke. Awal mula, jadi pemirsa, awal mula saya memang tidak ada niatan sama sekali untuk jadi seorang spiritual. Tapi sepanjang perjalanan hidup saya mengarahkan ke sana gitu. Dari kecil nih, contohnya ketika saya kecil dulu, waktu itu kan di kampung itu tahu sendiri kalau kita berangkat ngaji itu jarak dari rumah ke pengajian itu sangat jauh. Mungkin bisa sampai 1-2 kilo gitu kan. Dan itu melintasi jalan setapak, hutan dan sebagainya gitu. Dan ketika kita berangkat ngaji aja, mulailah saya mengalami hal-hal mistis. Contohnya misalkan kayak teman saya ketika saya ajak, yuk kita lewat sini lebih dekat. Oh nggak mau, serem dan sebagainya gitu. Tempatnya sepi. Sedangkan saya sendiri pribadi, pemirsa, saya seolah melihat di lokasi jalur itu tuh rame. Banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Akhirnya saya tidak memiliki rasa takut gitu. Saya berjalan saja ke situ dan teman pun tetap dia tidak mau. Karena dia bilang tidak ada siapa-siapa. Gitu. Disitulah saya mulai mengalami hal-hal mistis. Saya apakah yang saya lihat itu sosok astral, horin dan sebagainya, saya waktu itu belum mengerti. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, saya belajar lebih dalam lagi, akhirnya bisa memahami. Ketika saya pribadi yang melihat, teman-teman tidak, berarti itu sosok astral. Gitu. Mulai dari situlah. Akhirnya saya perdalam lagi dengan guru saya yang ada di Banten. Dan akhirnya sampai memiliki tugas, artinya tugas itu, ketika kita memiliki kelebihan, dan kelebihan itu harus dipergunakan untuk amal ma'ruf nahi mungkar kan. Artinya untuk menolong sesama dan mencegah kemungkaran. Gitu. Apa yang kita tahu, apa yang kita punya, wawasan kita yang kita punya, kita harus jelaskan ke pemirsa yang benar itu benar, yang salah itu salah, seperti itu. Jadi kelebihan ini juga harus hati-hati kan. Karena salah-salah sedikit kita bisa menyesatkan orang lain. Oh, luar biasa sekali. Seperti itu. Terus ketika Ki Wira mulai mengasah itu semua untuk menggali lebih dalam lagi, itu pernah nggak Ki Wira melakukan semacam tawasul atau misalkan bertapa di suatu tempat untuk istilahnya menajamkan kebatinan? Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Pernah. Waktu itu sedikit saya cerita. Waktu itu kondisinya di Curug ya. Di Curug, di air terjun sekitar pukul 1 malam, Kang. Saya mencoba sendiri waktu itu. Ya tujuannya sih bukannya untuk mengetes ya, tapi ya saya mencoba sensitivitas saya dan mencoba mendekatkan diri di air terjun ya, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya di situ melakukan semacam zikir. Sangat luar biasa sekali, godaannya itu sangat luar biasa.
Nah, menarik nih. Pernah nggak mengalami kejadian-kejadian misalkan ada gangguan-gangguan Iya. supaya istilahnya kita mungkin godaan untuk jangan diteruskan lah istilahnya. Iya, sangat banyak sekali Kang Edi. Bahkan macam-macam godaannya. Pertama mulai dari suara-suara yang aneh, suara seperti binatang dan sebagainya gitu, dan mulai makin malam itu mulai bermunculan sosok-sosok yang memang dikategorikan menurut orang-orang itu serem gitu ya. Ada pocong, Sosok-sosok menyeramkan. menyeramkan gitu. Sosok-sosok yang memang tidak enak dilihat lah. Misalkan kita lagi fokus, tiba-tiba ada di depan kita tuh sosok pocong dan sebagainya. Memang di dalam hati tuh lumayan takut juga, tapi kita harus yakin lah bahwa kita itu ibaratnya jangan sampai kalah gitu sama yang hal-hal seperti itu gitu. Karena ada dua versi juga. Memang jangankan orang melakukan kebaikan gitu. Tidak melakukan apa-apa juga memang sudah tugas mereka untuk mengganggu kita seperti itu. Apalagi kita melakukan doa-doa yang memang doa-doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti diganggu gitu. Wih, luar biasa. Dengan muncul terus berganti, bahkan kadang-kadang sangat menyeramkan lah, sosok ular besar dan segala macam. Itu saya alami kan. Sampai juga saya mengalami kadang-kadang sampai ke fisik juga. Sampai ke fisik. Iya. Itu seperti apa tuh serangan? Serangan ke fisik itu waktu itu saya melakukan perjalanan lintas aja sebenarnya, cuman melintas sebuah perjalanan ke daerah Bogor lah waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu saya jalan ke Gunung Batu kalau nggak salah ya, arah ke Gunung Batu nggak? Arah ke Gunung Batu, Jonggol ya? Jonggol, nggak tahu itu di jalur yang sebelah mana. Dan itu bertepatan kira-kira jam 3 malam lah. Saya melintas di situ. Yang saya lihat di situ tuh kayak semacam banyak rumah-rumah Belanda, terus ada semacam pemakaman dan banyak orang. Jam 3 malam? Jam 3 malam gitu, biasa. Jam 3 malam, dan karena saya positif aja ya kan, ramai sekali ya kampung jam 3 malam tuh masih ada aktivitas yang sangat ramai gitu. Tiba di rumah, gitu kan, di rumah, saya mulai mengalami tuh, gangguan itu adanya di rumah. Setelah tiba di rumah mengalamilah pinggang yang terasa sakit. Awalnya saya berpikir mungkin karena kurang minum, perjalanan jauh dan segala macam. Akhirnya saya berobat tuh. Berobat, nggak ada perubahan. Oh, ini berarti saya harus cross-check melalui kebatinan nih. Akhirnya saya melakukan sholat malam dan bertawasul segala macam. Saya melakukan asal project nih. Akhirnya datanglah sosok. Konon kata dia nih, dia itu tertabrak katanya oleh saya gitu. Tertabrak ketika saya melintas. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang saya lihat itu pemirsa bukan manusia. Jadi sosok dari astral. Ya, percaya nggak percaya, akhirnya saya mau minta maaf dan segala macam, saya pulangkan, ya itu sembuh. Nah, sampai seperti itu tuh kadang-kadang ya memang untuk pemirsa ya, dimanapun pemirsa melintas atau berada, jangan lupa kita untuk uluk salam kalau bahasa Sunda. Permisi, gitu. Assalamualaikum segala macam, kita harus melakukan itu. Sopan santun itu lebih bagus. Karena bukan hanya kita yang ada di sini, tapi ada juga makhluk tak kasat mata. Seperti itu kan. Jadi teman-teman nih, saya sedikit kasih bocorannya. Sebenarnya saya itu dengan Kiwira dipertemukan di channel sebelah. Kita waktu itu dapat kontrak, lalu kita kerja bareng. Iya, betul sekali. Di situ. Namun di situ teman-teman saya belum sempet ngobrol sedalam ini sama Kiwira karena kita profesional, hanya kerja, habis kerja langsung pulang. Nah, sekarang nih pada malam ini ada kesempatan saya bisa berbincang-bincang langsung sama Kiwira. Ternyata luar biasa sekali pengalamannya. Ya, insya Allah saya akan kolaborasi dengan Kiwira. Tentunya di channel kita yaitu Jejak Leluhur. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau tahu video kita nanti, insya Allah akan segera tayang. Biar teman-teman tidak ketinggalan juga, mungkin teman-teman bisa follow dulu TikTok saya, ya, di follow dulu biar nanti teman-teman bisa mengetahui ketika
video kita tayang. Ya. Insya Allah video-video shortnya kita akan tayangkan juga di TikTok itu. Nah, dari situ kita langsung tanya ke hal lain nih teman-teman. Mengenai sihir-sihir yang di rumah nih tentunya nih. Ya. Karena kan banyak nih banyak orang-orang yang tidak tahu nih. Bahkan banyak orang yang tidak bisa membedakan mana medis, mana non medis. Ya. Ketika kita berbicara di rumah. Nah, itu Ya. kan. Karena gini teman-teman, kenapa saya bahas ini? Karena insya Allah kita bukan hanya melakukan penelusuran atau melakukan penelusuran tempat-tempat angker atau misalkan penelusuran tentang jejak-jejak leluhur. Jadi insya Allah kita juga akan melakukan penetralisiran, membantu siapapun yang membutuhkan, mau itu tempat angker, terbengkalai, ataupun itu tempat-tempat rumah yang masih dihuni. Insya Allah kalau sekiranya ada hal-hal yang di luar nalar, insya Allah kita akan bantu gitu. Ya, betul sekali. Nah, Ki, Ya. apa sih tanda-tanda pertanda adanya sihir di rumah itu? Sihir ya. Contohnya itu di rumah itu perihal misalkan rumah tangga kah atau apa gitu. Ya. Atau kondisi rumah. Mungkin kita coba ke kondisi rumah dulu nih. Nah, untuk kondisi rumah ya pemirsa, untuk kondisi rumah yang mungkin ya ada energi negatif atau sihir. Biasanya rumah itu tidak enak untuk ditempati, dalam arti bukan tidak enak gimana-gimana. Perasaan kita tuh selalu tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman dan seperti diawasi gitu. Dan mungkin agak sedikit panas. Gitu. Bawaannya tuh gini. Sebenarnya kan sebaik-baiknya tempat adalah rumah kita kan gitu kan. Tuh. Tapi kalau rumah itu mengandung energi negatif, ketika kita pulang ke rumah, justru kita tidak dapat kenyamanan di rumah itu. Artinya kita yang selalu terbawa emosi, tidak nyaman, merasa tidak enak lah. Itu mungkin salah satu tanda bahwa rumah kita itu ada energi negatif atau ada sihir. Gitu. Sihir ya. Sihir itu juga bisa disebabkan dari kiriman dan bisa disebabkan dari diri kita sendiri, Kang. Nah, kalau yang dari kiriman mungkin pemirsa udah banyak tahu bahwa itu memang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan kita kan. Yang iri, dengki, Dan biasanya gitu. akhirnya dia mengirimkan guna-guna dan sihir dan sebagainya. Tapi sihir itu juga bisa tercipta dari diri kita sendiri. Artinya itu kepribadian kita. Tuh. Karena dari kita ini harus menjaga ucapan. Karena gini, ketika orang itu sering marah-marah tidak jelas, sering mengeluarkan kata-kata kotor, itu kata-kata yang keluar itu mengandung energi negatif. Dan itu akan terus bertumpuk di rumah itu, akhirnya bisa menyebar luas dan membuat kita tidak nyaman. Karena ucapan itu ada ruhnya. Dulu saya pernah melakukan, bukan saya sih, artinya dulu pernah ada penelitian tentang media apa sih yang sangat cepat dan baik untuk media pengobatan waktu itu. Akhirnya kenapa banyak leluhur kita menggunakan air putih? Karena media air putih itu media yang sangat gampang sekali diisi kan. Betul. Contohnya tidak perlu menggunakan doa, artinya gini, kita taruh aja air, kita mengomongkan dengan yang kasar segala macam, ngomongnya tidak enak. Itu pernah diuji lab bahwa air itu mengandung kuman, mengandung racun dan segala macam. Terus diambil lagi kita doa dan segala macam kebaikan tentang ini, itu malah jadi air itu jadi jernih, Netral lagi. dan bahkan mengandung nilai-nilai yang positif, artinya kayak ada vitaminnya lah bahasanya seperti itu. Jadi memang media air itu memang sangat mudah sekali untuk dibuat jadikan media seperti itu. Betul sekali. Luar biasa ya. Ya. Terus tanda-tanda adanya sihir, misalkan sihir-sihir, kan ada tuh sihir-sihir pemisah tentang rumah tangga, itu tanda-tandanya mungkin biar teman-teman itu mengetahui, wah ini tanda-tandanya begini, ini adanya begini nih, itu. Biasanya memang tidak terlepas daripada syariat dan hakikat. Kan?
syariatnya secara tidak langsung pasti ada, kalau rumah tangga itu pasti ada penyebabnya nih. Artinya ada orang ketiga kah, ada apakah gitu. Tapi memang ada syariat dan ada hakikat. Maksudnya syariat itu pasti ada medianya kan. Iya. Nah, tapi sihir itu juga bisa berfungsi ketika gini, contohnya kita harus lebih teliti lagi kepada pasangan kita. Misalkan perubahan dari sikap, terus kadang-kadang perubahan dari sikap, terus tingkah laku dan lain-lain gitu. Yang paling gampang diciriin sih sebenarnya emosinya. Ketika kita memiliki pasangan yang emosinya berlebih, ibaratnya kita tidak melakukan apa-apa aja udah curiga dan segala macam, biasanya itu udah mulai tuh. Bisa datang dari diri dia sendiri, juga bisa jadi dari kiriman. Kan kadang-kadang mungkin ya pasangan kita itu pernah juga jadi dambaan orang lain kan. Ya, salah satunya seperti itu contohnya. Makanya pemirsa itu harus lebih jeli lagi melihat si pasangan kita, kenapa sih? Dan kita juga memang harus introspeksi diri juga, ada salah nggak di kita dan segala macam gitu. Kalau memang tidak baik-baik aja tapi tidak stabil, itu tanda-tanda terkena sihir itu sendiri. Dan untuk mencegahnya ya kita harus lebih perhatian dan ya berdoa intinya gitu. Bagi yang bisa ya, bagi yang bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji ya ngaji. Kalau yang nggak bisa ya alangkah baiknya meminta pertolongan orang gitu. Untuk konsultasi sekaligus minta tolong dinetralisir gitu. Jadi banyak kan ini pengalaman saya pribadi nih. Karena banyak orang yang mengeluh mengeluh sakit kayak semacam di bagian bahu, bagian kepala, terus bagian perut, rahim. Karena teman-teman harus tahu juga gitu kalau misalkan itu gangguannya ke fisik ya. Tadi kan Kewira sudah menjelaskan itu gangguan ke rumah tangga di rumah. Nah, sekarang saya akan coba membahas tentang gangguan mengenai ke fisik. Jadi kadang-kadang kan gini, ada yang mengeluh rasa sakit di bagian bahu, tengkuk leher, terus kepala sakit, terus perut. Kalau misalkan perempuan itu biasanya dia di rahim. Nah, jadi teman-teman harus waspada jika istri teman-teman mengalami hal seperti itu ketika berobat tapi tidak ada penyakit. Salah satu adalah terkenanya sihir. Mungkin Kewira juga pastinya sama ya. Kalau perempuan biasanya dia di rahim, bagian rahim. Nah, ketika mohon maaf, ketika mau berhubungan badan dengan suami itu tiba-tiba haid, padahal bukan waktunya. Itu sering terjadi seperti itu, tapi rasa sakit. Nah, itu bisa terindikasi oleh gangguan sihir karena ketika berobat tidak ada masalah. Terus di bagian dada sesak, tapi tidak ada penyakit. Pas dicek secara medis bagian kepala dan selalu sering sakit kepala. Nah, itu bisa disebabkan oleh adanya sihir. Dan sihir itu ya itu seperti Kewira bilang, bukan berarti sihir itu harus ada kiriman. Itu. Jadi kadang-kadang yang namanya jin itu di setiap rumah kan memang ada ya Kia. Yang namanya jin untuk sihir-sihir, apalagi jin itu kan jin-jin yang nakal. Emang untuk mengganggu rumah tangga dan lain sebagainya seperti itu. Benar, jin itu memang sudah ada ya di sekitar kita, memang sangat rapat dan padat sekali kan. Di setiap rumah pun ada pemirsa. Jadi untuk istri terutama dan suami juga, karena kan jin juga ada. Perempuan ada laki-laki ya seperti itu. Kadang-kadang kita yang laki-laki disukai jin yang perempuan, sebaliknya juga gitu. Makanya sangat hati-hati sekali. Ibaratnya sopan santun itu memang harus dijaga. Bukan hanya di depan orang saja. Jadi pemirsa juga harus menutup aurat itu bukan hanya di depan orang, tapi di depan yang tidak terlihat kita harus itu. Dan segala sesuatu itu pemirsa jangan lupa, biar supaya tidak terputus, kita harus melakukan doa. Melakukan apapun jangan lupa dan jangan lepas dari doa. Contoh seperti ingin berpergian dan bahkan ingin melakukan berhubungan pun harus berdoa kan? Betul sekali. Karena biar tidak didomplangi oleh jin tadi, artinya sihir itu tadi. Seperti itu.
pemirsa. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau kita pakai ya teman-teman, kalau misalkan mau kita pakai tata cara dan pantangan itu sangat banyak sekali sebenarnya. Iya. Salah satunya kita hal yang sepele sebenarnya, tapi itu dampaknya luar biasa sekali. Kadang-kadang kan kita di rumah itu ketika jam 6 sampai jam 7 itu teman-teman harus hati-hati. Jangan pernah sekali-kali pintu rumah kita terbuka pada saat maghrib sampai isya, karena disitulah salah satu diriwayatkan ya, salah satunya ketika di jam-jam maghrib sampai isya itu memang jin-jin itu sedang berkeliaran. Betul. Berkeliaran. Nah, makanya kita diwajibkan maghrib itu kalau yang bagi udah punya anak nih apalagi nih, pokoknya jam setengah 6 itu harus pintu udah harus tertutup, semua harus di dalam itu, karena itu waktunya kita ibadah juga. Itu sampai isya itu jam-jamnya rawan sebenarnya. Dan terus juga banyak teman-teman yang tidak tahu ketika kita masuk kamar mandi. Ini luar biasa sekali, Ki. Ini wajib kita kasih tahu nih buat teman-teman kita di rumah nih, karena banyaknya teman-teman kita mungkin ketika masuk kamar mandi itu bisa sampai jam-jaman di kamar mandi, padahal itu tidak diperbolehkan. Betul sekali. Diusahakan secepat mungkin ketika kita berdiam atau mandi di kamar mandi, jangan sampai lama-lama, karena emang kamar mandi itu sarangnya ya, Ki, ya. Betul sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Sarang. Karena memang secara fisik kamar mandi itu tempat yang lembab dan memang banyak dikisahkan bahwa jin dan sebagainya itu lebih suka di kamar mandi. Betul sekali. Jangan kita dilarang untuk berlama-lama lah. Dan tata cara harus kita pakai, yaitu doa. Betul. Melangkah dengan kaki yang mana dulu itu harus dipakai. Harus dipakai. Kalau tidak dipakai nanti kita akan ya mudah terkena sihir itu tadi. Betul. Ya, kamar mandi dan tempat-tempat yang lembab-lembab itulah intinya. Betul. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mengalami hal-hal seperti itu yang seperti tadi saya bahas dan Kiwira bahas, boleh ya teman-teman untuk konsultasi kepada kami. Nanti kami akan coba respon ya. Dan buat teman-teman juga bisa follow TikTok saya Edi Baros. Bisa DM langsung. Insya Allah kalau kita dimintai bantuan, kita berdua langsung meluncur. Jam berapapun, kapanpun, insya Allah kita akan bantu maksimal semampu kita, insya Allah. Niat karena Allah ya. Ya, buat pemirsa kalau memang mengalami hal-hal yang mistis, nggak apa-apa, kita di DM aja, insya Allah kita akan datang ke tempat pemirsa semua. Betul. Semampu kita akan berusaha memperbaiki semua yang ada, karena kita hanya syariat yang sebenarnya tetap terkabul atau enggaknya tetap kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna sekali. Tapi segala sesuatu itu harus diusahakan. Betul. Jadi kita tidak boleh pasrah pemirsa. Jadi kita harus berjuang terus. Gitu. Buat teman-teman juga biar tidak salah paham nih, karena tadi ada satu komenan juga untuk menghadirkan suatu sosok. kita jujur aja tidak untuk hal seperti itu. Kita hanya akan melakukan penelusuran di tempat-tempat luhur kayak semacam petilasan ya. Kita akan mencoba menguak dan menggali itu di setiap tempat-tempat yang bersejarah, dan kita juga akan melakukan penelusuran di tempat-tempat yang dikategorikan seperti yang saya tadi bilang, tempat-tempat angker, mau itu terbengkalai ataupun yang masih berpenghuni. Itu. Jadi channel Jejak Leluhur itu nanti akan mengajak pemirsa untuk wisata religi, kan? Betul sekali. Wisata religi kayak ke makam-makam para wali, sejarahnya seperti apa. Luar biasa. Kan banyak regenerasi muda yang mungkin mengacuhkan ya, seolah-olah tidak mementingkan sejarah, padahal itu sangat penting sekali untuk kita ketahui gitu, bahwa kita itu memiliki leluhur, dan disitulah kita harus menjaga kelestariannya, gitu. Mendoakan leluhur kita dan segala macam itu untuk wisata religinya. Untuk wisata mistisnya mungkin juga kita akan melakukan penelusuran di tempat-tempat yang konon katanya angker gitu. Tapi bukan untuk membuktikan atau memanggil sosok dan segala macam, enggak. Kita hanya ingin membuktikan ke pemirsa, mengajak pemirsa melihat ke dalam dan segala macam, gitu. Bahwa kita ini, atau jangan pernah takutlah dengan hal-hal seperti itu. Kita akan mengajak berkeliling lah tempat-tempat yang angker dan sebagainya, gitu. Oke teman-teman, jangan lupa tunggu video kami. Saya Edi Baros dan Kiwirawati akan
kolaborasi, tentunya akan seru sekali. Jadi pokoknya nantikan aja video kita, Video kita. seperti apa.